Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naima. Di video kali ini aku mau buat cemilan simple dan enak banget. Ini dia pizza goreng ala Dapur Naima. Cara buat resep ini tuh mudah dan cepet banget. Untuk hasilnya, tekstur rotinya itu super lembut, luarnya garing, dalamnya lembut gak seret sama sekali. Isiannya juga super enak, pakai saus bolognese gitu. Resep ini cocok juga untuk dijadikan ide jualan ataupun buat sajian cemilan di rumah. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis ya. Untuk langkah pertama, di sini sudah aku siapkan wadah yang kering dan bersih dan sudah aku masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai merek Bogasari Cakra Kembar ya. Lalu aku masukkan 10 gram gula pasir, 3 gram ragi instan. Lalu bahan-bahan keringnya ini kita campurkan menggunakan sendok sampai rata. Kalau udah tercampur rata, lanjutkan kita masukkan 250 ml air dingin. Ini kita masukkan secara bertahap sambil diaduk, dicampur menggunakan tangan. Pastikan tangan sudah bersih ya. Ini terus diaduk sambil dituangkan air dinginnya hingga habis. Kita campurkan sampai adonannya menyatu seperti ini. Kalau udah menyatu seperti ini, lanjut kita masukkan 6 sendok makan minyak, 3 gram garam dan juga 3 gram baking powder. Lalu kita campurkan kembali hingga adonannya tercampur rata. Saat mencampurkan minyak dengan adonannya ini emang agak lama ya dioleninya kalau menggunakan tangan. Kalau mau lebih cepat bisa menggunakan mixer. Nah, kalau udah seperti ini, adonan udah benar-benar menyatu dan udah gak berasa berminyak dan gak nempel di tangan lagi. Berarti adonannya sudah cukup kita uleni, udah selesai. Lanjut bisa kita rounding sebentar seperti ini. Lalu kita taruh kembali di wadahnya dan kita tutup serbet bersih, lalu kita diamkan, kita resting kurang lebih selama 15 sampai 30 menit. Selanjutnya, sambil menunggu adonannya di resting, kita akan buat isian pizza gorengnya. Kita panaskan wajan, lalu kita lelehkan secukupnya margarin. Kalau udah meleleh, bisa kita masukkan 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong kotak. Kita tumis hingga berwarna bening dan cukup harum. Kalau udah mulai harum, lanjut aku masukkan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang. Lalu tumis kembali hingga harum dan jangan sampai terlalu coklat ya. Kalau udah harum, bisa kita masukkan sosis ayam yang sudah dipotong-potong. Bisa juga ini diganti dengan daging ayam giling ataupun bakso juga bisa, bebas ya. Masak sebentar sampai sosisnya matang. Kalau udah matang, lanjut kita masukkan 1 bungkus saus bolognese atau sekitar 315 gram. Aku pakai merek La Fonte ya. Bisa bebas, bisa diganti dengan merek apapun. Aduk sampai rata dan kalau udah ini sebenarnya udah aku tambahkan dengan 200 ml susu cair tapi nggak ke-record. Atau ini bisa juga susu cairnya diganti dengan air biasa ya. Dan ini juga sebenarnya udah aku tambahkan sekitar 3 sendok makan saus sambal. Kalau kalian gak suka pedas bisa dikurangi ya. Dan kalau kalian suka yang lebih pedas bisa ditambahkan takarannya. Aduk rata, lalu di sini aku tambahkan juga dengan oregano kering biar hasilnya itu lebih wangi. Aduk kembali hingga oreganonya tercampur dengan rata. Dan kalau udah rata, lanjut aku tambahkan dengan sekitar 65 gram keju parut biar isiannya ini jadi lebih gurih dan lebih creamy. Aduk kembali hingga keju parutnya itu rata. Nah ini jangan lupa dites rasa ya. Kalau rasanya kurang gurih bisa ditambahkan dengan kaldu bubuk
ataupun garam. Lalu diaduk lagi hingga rata. Nah, kalau rasanya itu udah pas, udah sesuai dengan yang kita inginkan, terakhir aku tambahkan dengan 1 sendok makan larutan maizena biar isiannya ini jadi lebih kental dan lebih enak pastinya ya. Terakhir ini kita aduk lagi hingga benar-benar rata, dan kalau udah rata berarti isian pizza gorengnya ini udah matang. Bisa kita matikan kompornya dan kita diamkan dulu. Sebelum isian pizza gorengnya itu digunakan, pastikan udah dalam kondisi yang benar-benar dingin ya. Nah, setelah membuat isiannya itu udah makan waktu kurang lebih 30 menit. Berarti adonannya ini juga sudah selesai kita resting. Nah, bisa dilihat adonannya ini udah lentur banget, udah kalis ya. Dan ini kita tekan-tekan adonannya biar udara yang di dalam adonannya itu bisa keluar. Lalu adonannya bisa kita keluarkan dari wadah dan kita pindahkan ke atas alas kerja. Lalu diuleni sebentar kayak gini. Kita bulatkan sebentar, kita rounding sebentar seperti ini. Lalu adonannya ini bisa kita bagi-bagi. Untuk adonannya ini perbagian aku bagi menjadi 50 gram. Itu nanti hasilnya agak lumayan gede ya. Kalau kalian mau yang lebih kecil, itu takaran gramnya bisa dikurangi. Kita bagi sama rata ya, semua beratnya itu 50 gram. Kalau timbangannya, kalau beratnya udah pas 50 gram, lalu ini adonannya bisa kita rounding kayak gini sampai benar-benar mulus. Nah, ini dilakukan sampai semua adonannya selesai kita bagi dan selesai kita rounding. Nah, ini dia setelah semuanya selesai kita bagi dan selesai kita rounding. Lanjut, ini kita tutup lagi dengan serbet dan kita diamkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini adonannya udah mengembang lagi. Lanjut, ini bisa kita masuk ke tahap untuk pengisiannya. Kita ambil satu adonan lalu kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Untuk ketebalannya itu sedang aja ya, jangan sampai ketipisan. Nah, cukup sampai seperti ini aja. Lalu bisa kita isi dengan isian bolognese yang sudah kita buat. Pastikan untuk isiannya ini sudah benar-benar dingin ya. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga dengan potongan keju mozzarella, atau bisa juga diganti dengan potongan keju quick melt ya. Dan untuk isiannya ini jangan sampai kebanyakan juga. Kalau udah, lalu ini bisa kita tutup seperti ini. Kita tempelkan sisi satu ke sisi lainnya seperti membuat pastel aja ya. Nah, pinggirannya kita buat seperti ini. Pokoknya bentuknya itu persis banget kayak pastel. Nah, jadinya seperti ini ya. Bisa dilihat ini tuh bagus banget dan rapih juga. Ini kita lakukan pengisiannya sampai semua adonannya selesai kita isi dan selesai kita bentuk seperti ini. Nah, ini sudah selesai kita bentuk semua, jadinya itu kurang lebih 15 buah. Ini bisa juga kalau mau di frozen ya. Bisa dilihat ini hasilnya bagus dan rapi banget. Ini adonannya sekarang udah bisa kita goreng. Untuk menggorengnya ini kita panaskan minyaknya dulu, dan kalau udah panas bisa kita masukkan satu per satu. Ini dimasukkannya jangan sampai terlalu banyak ya. Untuk menggorengnya ini aku gunakan api sedang cenderung kecil. Kita goreng pizzanya ini sampai warnanya kecoklatan, dan untuk menggoreng ini pastikan kita terus bolak-balik, pokoknya jangan didiemin, karena kalau misalnya kita diamkan di satu sisi nanti itu kalau misalnya sampai sisi yang sedang digoreng itu coklat banget, nah yang sisi putihnya itu dia akan terus kayak menggelembung dan nantinya bisa bocor.
Nah, pokoknya cara gorengnya itu dibolak-balik aja terus sampai warnanya kecoklatan dan pizzanya itu kokoh. Nah, kita masak, kita goreng sampai warnanya golden brown kayak gini. Tuh, bisa dilihat ya, warnanya itu cantik banget, nggak kegosongan. Lanjut, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Pizza gorengnya sudah matang, lalu sudah bisa kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Pizza goreng ala dapur Naima. Bisa dilihat kan tadi tuh cara buatnya gampang banget tanpa mixer, cuma diuleni aja dengan tangan. Untuk hasilnya juga ini bagus banget, cantik banget. Teksturnya luarnya itu crispy, garing, renyah, dan dalamnya itu super lembut. Berserat tapi nggak seret sama sekali, dan juga dia tuh kopong banget. Ini juga pas udah jadi tuh kokoh kayak gini tapi nggak keras sama sekali ya. Untuk isiannya ini juga enak banget ya, pakai saus bolognese gitu dan ada sosis ayamnya, pokoknya enak banget. Apalagi ditambah dengan keju mozzarella yang mulur banget, pokoknya best banget. Aku kalau udah makan ini tuh susah banget berhentinya karena emang senagih dan seenak itu. Dipakein saus cocolan ataupun mayones kayak gini, itu juga bisa banget dan pastinya tambah enak ya. Untuk resep pizza goreng ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan ataupun buat disajikan cemilan di rumah. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.